Sidang putusan sengketa informasi yang melibatkan Bonjowi, bongkar ijazah Jokowi dan Universitas Gadjah Mada UGM. Kuasa hukum berharap majelis kabulkan permohonan Bonjowi. Jelang sidang, kuasa hukum Bonjowi Syamsuddin Alimsyah bilang sidang ini jadi penentuan atas upaya dari Bonjowi untuk meminta keterbukaan informasi terkait penerbitan ijazah dan riwayat pendidikan Jokowi di UGM. Kuasa hukum berharap majelis akan mengabulkan permohonan Bonjowi atas permintaan 20 dokumen terkait Jokowi kepada UGM serta menyatakan dokumen itu sebagai informasi publik bersifat terbuka. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM-nya, nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPID seperti itu? Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin Bu. Pengunjung tolong tenang ya. Karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Iya kan PPID-nya kan juga di SK-kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Nggak, ini gini nih. Ini kalau surat begini, bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM? Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih. Di UGM ini kita minta dokumennya, yaitu adalah permintaan pak bukti apakah pernah melakukan permintaan legalisir. Yang kedua adalah berkaitan soal dokumen legalisir itu sendiri. Karena ada dua warna yang berbeda, yang selama ini kita ributkan, apakah itu betul atau tidak gitu ya. Itu yang akan kita lihat prosesnya. Yang ketiga adalah proses. Yang kita melihat bahwa ada proses itu adalah yang tidak ada terjawab pada saat di fakta persidangan, bahwa ada beberapa dokumen yang harusnya ada. Ini akan menarik nanti. Kalau ternyata KIP nanti akan menyatakan bahwa itu dinyatakan terbuka dan UGM menyatakan tidak ada dokumen itu. Misalnya, salah satu yang diminta oleh Bonjowi adalah laporan bukti Jokowi pernah kuliah. Dengan demikian, ya, kepada para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi, ya dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan pasal 60 Perti 1 tahun 2013. Kalau kita kaitkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 2024, harap dipahami bahwa undang-undang itu adalah soal ujaran kebencian yang basisnya adalah suku, agama, ras, warna kulit, disabilitas mental, disabilitas fisik. Jadi kita ini mempermasalahkan ijazah, nggak ada kaitannya dengan soal yang terkait dengan suku, agama, dan lain sebagainya. Karena ijazah bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan disabilitas mental, bukan disabilitas fisik, bukan warna kulit, ya. Tetapi ini adalah sebentuk dokumen yang sebenarnya sudah milik publik karena dijadikan untuk jabatan publik. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan pasal 27A Undang-Undang ITE, Undang-Undang 1 2024, tidak relevan juga. Karena sekali lagi fitnah dan pencemaran nama baik dikaitkan dengan pasal 310 dan 311, dikatakan pencemaran nama baik itu tidak berlaku untuk hal yang bersifat publik. Kalau untuk kepentingan publik, maka tidak bisa diproses secara pidana hal seperti ini. Itu sudah berkali-kali kita sampaikan. Kalau dikatakan fitnah, bagaimana untuk dikatakan fitnah sementara pembuktiannya belum ada? Karena itu kita menantang. Kalau memang gentle Pak Jokowi, ayo sama-sama ada pembuktian terlebih dulu sebelum menggunakan pasal pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah ini apakah asli atau palsu. Caranya adalah tunjukkan secara transparan dokumen pada tanggal 15 Desember 2025 yang diakui sebagai dokumen asli tersebut. Nggak berani kan? Cuma ditunjukkan ketika gelar perkara khusus. Lalu dititipkan ke Polda Metro Jaya. Padahal menurut sependek pemahaman kami nanti dia akan ditambahkan ya ahli pidana. Kalau yang disita oleh pengadilan dengan penetapan pengadilan itu barang bukti hasil kejahatan biasanya. Memang ada barang bukti yang relevan, tapi biasanya
kalau ijazahnya asli dikembalikan biasanya. Karena bayangkan kalau dia fresh graduate, nggak bisa ngelamar pekerjaan dia kalau ijazah aslinya kemudian ditahan. Jadi itu hanya cara untuk menyimpan dokumen yang sokol asli itu agar kemudian tidak dikutak-atik. Itu yang kita harus pahami. Tapi foto tidak bisa berubah ya. Foto mengatakan itu bukan foto Pak Jokowi yang presiden. Mungkin ada Joko Widodo lain, tapi Jokowi yang presiden bukan ini rasanya. Karena Jokowi yang presiden belah pinggir, agak tipis, klimis, nggak pernah berkumis, tidak pernah berkacamata, itulah. Dan kita bisa menemukan foto masa muda Jokowi ya kayak Jokowi yang ini. Ya, ini. Ini masa muda Jokowi ya kayak beginilah. Jadi tidak ada perubahan yang fundamental. Makanya Dr. Tipa mengatakan berdasarkan penelitian dia menghitung dengan matematika Bayesian, itu matematikanya ilmu kedokteran, itu 92,37% berbeda foto itu dengan foto Jokowi yang jadi presiden. Itu yang bisa kita sampaikan. Nah, lalu nanti kita beberapa teman akan menyampaikan tambahan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini tim Troya ini kok omon-omon doang. Kalau berani lakukan pra-peradilan. Jadi orang yang ngomong begitu nggak paham proses hukum. Yang namanya proses hukum saya katakan di televisi, mulai dari pelaporan sampai kemudian kasus ini inkrah. Itulah yang namanya proses hukum. Entah inkrah karena udah dicabut atau inkrah karena vonis dan lain sebagainya, itu soal lain. Mungkin dia masih semester 1. Mungkin masih semester 1 ya kan. Karena itu setiap tahap, setiap step itu kita berjuang untuk memenangkan kasus ini dan untuk menyelamatkan klien kita. Jadi kita tidak menginginkan klien kita kemudian disalahkan melakukan fitnah, pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian, apalagi pemalsuan atau edit dokumen. Karena itu kita terus melawan step by step dalam tiap tahap. Jadi ini tidak hanya soal pra-peradilan saja. Pra-peradilan itu hanya salah satu option. Tapi option yang kami lakukan adalah mendesak Kejaksaan Tinggi sebagai dominus litis, sebagai pengendali perkara untuk menghentikan kasus ini. Apakah boleh? Boleh. Kasus Firly Bahuri itu dihentikan, walaupun ini bukan contoh yang baik ya. Ya kan? Dihentikan setelah 2 tahun tidak jelas, akhirnya SPDP-nya dikembalikan. Dan apakah kemudian akan dibikin proses baru itu soal lain. Kemudian kawan-kawan sekalian, nanti juga di-highlight bagaimana nasib surat kami ke Dewan Perwakilan Rakyat, terutama Komisi 3. Bagaimana nasib surat kami, karena kami minta audiensi dengan Komnas HAM, nanti akan dibahas dan ditambahkan oleh teman-teman yang barangkali punya tugas untuk menambahkannya. Dan terakhir, ini agak ngeri-ngeri sedap juga, ya. Dan Mas Roy yang akan menyampaikannya secara langsung, ya. Ada teman baik yang bernama L. Nanti L ini akan dilaporkan. Mas Roy akan menyampaikan kenapa L perlu dilaporkan. Jadi sekali lagi ya, kita tidak boleh terjebak dalam sebuah terminologi yang wah ini dibilang takut sidang lah, takut sidang. Jadi sidang itu hanyalah satu proses dari proses hukum yang ada. Kalau kita bisa menghentikan proses itu di awal, kenapa kita harus tunggu sidang? Karena itu kita challenge, kita tantang. Kalau Anda yang anggap benar proses ini, maka go ahead. Tapi kami mengatakan ini tidak benar. Karena itu kami minta dihentikan. Dan kami mengatakan tidak benar itu baik secara formil maupun material. Dan itu alasannya banyak sekali. Bayangkan tadi, sudah berapa pekan kita di sini mengatakan lampaunya waktu ya.